Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, di atas langit tinggi menjulang, di bawah bumi luas membentang. Sambut salam saya rekan-rekan. Salam atas esensi kebermanfaat kita sebagai seorang cendekiawan. Salamnya mahasiswa, salamnya rakyat Indonesia. Angkat tangan kanan teman-teman, bebas acungkan jari teman-teman. Sambut salam saya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Teman-temanku sekalian, berbicara soal semangat mahasiswa tidak luput dari sejarah dan peristiwa pergerakan bangsa ini. Kalau kita lihat teman-teman, sejarah pergerakan mahasiswa itu dimulai pada tahun 1928. Pada waktu itu para pemuda berkumpul menyatukan pemikiran mereka, untuk menyatukan idealisme mereka. Untuk apa? Untuk mempersatukan bangsa ini. Supaya apa? Supaya bangsa ini kokoh dan kuat, teman-teman sekalian. Dan apa teman-teman hasil dari perkumpulan tersebut? Yang saat ini teman-teman, yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda, yang setiap 28 Oktober selalu kita peringati kegiatannya. Teman-temanku sekalian, 28 Oktober teman-teman pemuda kita berikrar dan bersumpah serta berjanji bahwasanya para pemuda itu berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu. Dengan adanya Sumpah Pemuda ini menjadi tonggak awal pergerakan para pemuda dan mahasiswa sebagai pilar penting yang harus kita jaga, sebagai pilar penting untuk pergerakan kita selanjutnya. Teman-temanku sekalian, mahasiswa, mahasiswi yang saat ini sedang menempuh pendidikannya di universitasnya masing-masing. Seperti kita ketahui, semangat mahasiswa tidak pernah surut. Ketika negara ini pada tahun 1980-an, negara kita berkembang pesat, ekonomi, industri, dan pendidikan semuanya berkembang. Dan akhirnya tibalah pada tahun 1998, yaitu tepat 1 tahun sebelum saya lahir. Pada waktu itu terjadi sebuah krisis moneter. Negeri ini teman-temanku sekalian dipimpin oleh orang-orang atau orang-orang rezim yang zolim, orang-orang yang kapitalis, otoriter, dan diktator, teman-temanku sekalian. Maka dengan itu teman-temanku sekalian, para mahasiswa sepakat berada pada garda terdepan untuk membela rakyat dan menurunkan Presiden Soeharto. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia. Baik teman-temanku sekalian, peristiwa 1998 merupakan peristiwa penting yang harus kita kenang sebagai seorang mahasiswa dan tidak boleh kita lupakan, teman-temanku sekalian. Teman-temanku sekalian, perjuangan mahasiswa tidak hanya pada tahun 1998. Mahasiswa juga pernah bergerak pada tahun 2000-an. Tepatnya pada tahun 2019, pada waktu itu DPR RI mengesahkan atau membuat rancangan undang-undang tentang KUHP dan RUU KUHP serta RUU KPK. Mahasiswa menyadari bahwasanya pada rancangan undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang melemahkan KPK dan terdapat beberapa pasal yang tidak relevan sebagai kita makhluk yang beragama dan tidak mengacu kepada Pancasila, teman-temanku sekalian. Pada waktu tahun 2019, para mahasiswa berkumpul dari seluruh penjuru negeri ini dan membuktikan bahwasanya mahasiswa masih ada, mahasiswa masih berada di Indonesia, mahasiswa masih menunjukkan keabsolutannya, dan mahasiswa tetap bergerak dan berada pada garda terdepan membela kepentingan rakyat. Hidup mahasiswa! Teman-temanku sekalian, baru-baru ini kita sama-sama menyaksikan sebuah tindakan dari wakil rakyat kita
mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat, mereka yang mengaku sebagai wakil kita di garis terdepan pada pemerintahan. Mereka dengan terburu-buru mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law. Dan akhirnya apa? Mahasiswa pun menolak, para buruh penolak. Karena apa? Karena mereka merasa dirugikan. Dan akhirnya apa? Mahasiswa turun ke jalan. Dan sampai saat ini teman-teman kita masih melakukan sebuah aksi demonstran untuk menolak dan mencabut RUU KUHP. Hidup mahasiswa! Terakhir teman-temanku sekalian, untuk menutup orasi singkat pada kesempatan kali ini, mahasiswa berperan sebagai agen of change dan social control serta iron stock. Itu merupakan peran dan fungsi mahasiswa sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang esensi fungsi mahasiswa, maka 3 peran ini harus kita jaga dan kita pelihara dan kita lestarikan untuk generasi kita selanjutnya, agar pergerakan ini, marwah perjuangan ini tetap berjalan dan tetap kita perjuangkan. Untuk penutup, berbicara mengenai semangat mahasiswa tidak luput dari oknum mahasiswa itu sendiri, yaitu seorang pemuda dan mahasiswa. Ketika kita berbicara semangat, maka akan timbul sebuah pergerakan dan sejarah. Ada sebuah kalimat yang mengatakan seperti demikian: sejarah sebuah bangsa adalah milik orang muda. Apabila generasi mudanya mati rasa, maka matilah sebuah sejarah bangsa. Hidup mahasiswa! Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.